Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kang Nano Channel, yaitu channel mengenai tutorial belajar bahasa dan budaya Jepang. Untuk kali ini Kang Nano akan mengangkat tema yaitu cara baca huruf N dan G dalam kata bahasa Jepang, ya, seperti itu. Tapi sebelum melanjutkan penjelasan cara baca huruf N dan G, Kang Nano akan menyapa terlebih dahulu kepada para teman-teman subscriber channelnya Kang Nano. Kang Nano mengucapkan terima kasih banyak bahwasanya teman-teman subscriber sudah mendukung channel saya. Ya, jangan lupa ya teman-teman subscriber atau teman-teman lainnya yang belum subscribe, ya, agar supaya channel Kang Nano bisa berkembang, ya, tonton terus videonya sampai tuntas tanpa di skip, ya. Kemudian like dan subscribe, ya, jangan lupa tuh yang tombol merah, jangan lupa langsung pencet saja, jangan ragu-ragu, chat gitu ya, subscribe gitu ya. Oke, jadi tidak panjang lebar ya, langsung saja Kang Nano akan menjelaskan, akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana caranya cara baca huruf N dan G dalam kata bahasa Jepang itu sendiri. Teman-teman sekalian, bahwasannya dalam suatu kata bahasa Jepang itu di dalamnya ada konsonan N dan di situ ada G, ya, di situ ada G, ga, giku, gego, itu G, ya. Jadi dalam kata bahasa Jepang pada saat tertentu, pada saat suatu kata huruf N dan G-nya itu bisa dibaca huruf N atau G itu sendiri. Pada saat suatu kata tertentu huruf N dan G-nya itu dibaca eng, ya, mendengung seperti itu. Oke, agar lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, bagaimana cara baca huruf N pada suatu kata. Jadi bila di akhir kata itu huruf N-nya terletak di akhir kata, N-nya di akhir kata, maka dibaca bisa N itu sendiri atau bisa dibaca eng. Contoh ya di sini. Contohnya adalah ada kata di sini ada, ya, ini sang, ya, ini sang, ini san, ya, tulisannya S-A-N. Nah, huruf N yang terletak di akhir kata ini, san, bisa dibaca huruf N sendiri, yaitu san, ya, san, atau bisa dibaca mendengung atau diucapkan mendengung. Jadi bisa san, bisa sang, seperti itu. Nah, kemudian pada contoh kedua di sini ada di sini nihong dibacanya. Ini hiragananya, ini huruf alfabet romaji kita. Nah, seperti tadi yang jelaskan bahwa huruf N di sini terletak di akhir suatu kata, yaitu kata apa? Kata nihon. Kata nihon, N-nya terletak di akhir kata. Jadi apabila huruf N terletak di akhir kata, bisa dibaca huruf N itu sendiri atau eng. Jadi kalau di sini nihon juga bisa dibaca N-nya ini adalah nihong. Jadi tadi di sini ada huruf N-nya ini dibaca san, ya, bisa sang, bisa sang. Nihong dibaca bisa nihong, nihon atau nihong, ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah contoh selanjutnya, ya. Contoh berikutnya yaitu apabila huruf N itu bertemu dengan huruf P
dan B, huruf P dan B, ya di sini huruf P dan B, maka dibaca N itu sendiri, maka dibaca dengan huruf M. Sekali lagi, apabila huruf N dalam suatu kata di depannya itu bertemu dengan huruf P dan huruf B, maka huruf N itu sendiri dibacanya M. Contoh pertama di sini ada kata, ya ini hiragananya ya, dibaca hiragana di atas ini ya adalah sampo suru. Jadi mana yang dimaksud dengan N? Di sini N ketemu dengan huruf P. Di sini N ketemu dengan huruf E, maka huruf N yang di sini, ya huruf N yang di sini ketemu dengan huruf P, maka huruf N-nya itu berubah menjadi ya sampo, ya dibaca menjadi sampo suru. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi, apabila huruf N itu berhadapan dengan huruf P atau B, maka dibaca M. Mana yang huruf B? Contoh di sini, contoh kedua terdapat huruf katakana di sini dibaca menba. Nah, apabila di sini huruf N ketemu dengan huruf P di sini, jadi bukan dibacanya menba, diucapkannya menba, tapi dibaca M. Karena di sini N-nya ketemu dengan huruf P, maka dibaca memba, panjang ya, memba, seperti itu. Apa artinya memba? Member. Sampo suru artinya berjalan-jalan. Kemudian satu lagi contoh yaitu huruf N apabila berhadapan dengan huruf B, yaitu dibaca M, ya dibaca huruf M. Di sini ada kata jumbi, ya ini jumbi suru. Jumbi suru. Jumbi suru artinya mempersiapkan. Nah, huruf N apabila ketemu dengan huruf B seperti tadi dijelaskan, maka dibaca N itu sendiri adalah M. Sehingga kata jumbi suru maka akan menjadi adalah jumbi. Menjadi jumbi ya. Jumbi suru. Jumbi suru artinya mempersiapkan. Jadi ini M, ini tadi yang dibacanya N di sini ya. N di sini. Itu jumbi suru, mempersiapkan seperti itu. Ya. Baik. Kita mengerti kah? Ingat-ingat ya. Jadi apabila huruf N ketemu dengan huruf P dan P di depan ya setelahnya, maka N itu sendiri dibaca dengan M. Ya, seperti itu. Baik. Berikutnya adalah di sini huruf G. Cara baca huruf G. Cara baca huruf G yaitu apabila dalam suatu kata di situ huruf G-nya itu terletak di tengah kata, maka huruf G akan dibaca bisa G itu sendiri, bisa juga di situ huruf G itu sendiri ya, bisa juga dibaca mendengung. Contoh seperti ini, mendengungnya itu adalah N, bisa huruf G sendiri atau huruf eng ya. Contoh pada kata nomor pertama yaitu kata di sini huruf hiragananya adalah ini ya, huruf hiragananya dibaca, kalau dibaca bahasa kita ya, huruf alfabet itu cigaimas, cigaimasu ya. Ingat
huruf su di sini boleh dibaca su atau bisa dibaca mas ya. U-nya hilang. Jadi ya, su di sini bisa chigaimasu atau chigaimas ya, bisa. Nah, huruf yang saya maksud adalah huruf G ini. Ya, huruf G-nya di tengah. Huruf di tengah, huruf G tengah kalimat. Chigaimas artinya salah atau keliru. Nah, chigaimas di sini ya, karena letaknya di tengah, huruf G-nya di tengah suatu kata, itu bisa dibaca G, bisa dibaca eng. Artinya bisa dibaca, kata ini bisa dibaca chigaimas maupun bisa dibaca chigaimas. Kenapa demikian? Jadi pada saat percakapan, saya dengarkan dalam percakapan sehari-hari, baik keseharian maupun saya lihat atau nonton pada saat nonton percakapan di suatu televisi, kata G atau huruf G yang terletak di suatu kata itu bisa G atau eng, yaitu pada bagian negara Jepang tertentu ada yang mengucapkan orang-orangnya itu G itu dengan G saja, ada juga yang mengucapkan eng ya, chigaimas ya, dengan catatan huruf G itu sekali lagi terletak di tengah suatu kata. Baik, untuk selanjutnya adalah huruf G itu apabila dia terletak di awal suatu kata, maka huruf G itu dibaca G. Contoh, misalnya di sini ada kata ya, di sini ada kata dibacanya ini huruf hiragananya ini kata-katanya itu gambarimas. Ya, gambarimas. Jadi karena ya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa huruf N ketemu dengan huruf P itu N-nya dibaca M, maka saya baca gambarimas ya. Huruf U-nya seakan-akan hilang pada saat dibaca, ini U-nya hilang ya, gambarimas gitu ya. Nah, oke. Sudah mengerti? Oke. Ya. Jadi huruf G apabila terletak di awal kata, maka huruf G itu mutlak dibaca G, bukan eng. Dibaca mutlak G, yaitu di sini jadi dibaca gambarimas, G-nya ini G, gambarimas. Jadi bukan ngamarimas, bukan ngambarimas, bukan ya, keliru. Jadi G di depan ini dibaca gambarimas. Begitu pula contoh kata di bawahnya. Di sini ada ya, ada kata ga. Ya, di sini ada kata gamangsimas ya, ya. N-nya di akhir, jadi saya baca gamang boleh, gaman boleh, simas. Jadi huruf G-nya karena terletak di posisi awal, paling awal suatu kata, maka dibaca G mutlak, bukan nga. Jadi bukan ngamang simas, bukan ya, tapi gamang atau gaman simas. Biasanya terdengar kalau ucapannya sudah terlalu cepat, biasanya terdengar N ini di belakang ini eng. Jadi gamang simas ya, seperti itu. Contoh berikutnya lagi adalah di sini ada kata gomen nasai ya. Gomen, ada kata gomen nasai. Nah, gomen ini gomen nasai, gomen nasai. Saya baca gomen nasai ya di situ. Gomen nasai. Gomen nasai ini terletak di G-nya huruf T, maka dibaca gomen nasai. Ya, artinya ya, maaf ya tadi saya lupa menjelaskan gambarimas. Artinya ini bersemangat ya. Gambarimas, semangat ya. Bersemangat. Nah, di sini ada kata gamangsimas. Gamangsimas itu bersabar. Ya, gomen nasai ini adalah suatu kata aisatsu. Suatu kata aisatsu atau salam atau bertutur sapa ya, artinya meminta maaf ya. Gomen nasai itu minta maaf. Jadi ya, para teman-teman semuanya, jadi itu apabila G terletak di awal suatu kata, maka dibacanya G itu bukan eng, tapi dibaca G
G itu sendiri ya, jangan sampai lupa ya, itu. Oke. Jadi segitu saja ya untuk materi kali ini. Tema kali ini yaitu cara baca huruf N dan G. Silakan saksikan dan tonton terus video Kang Nano Channel, yaitu terkait dengan tutorial belajar bahasa Jepang, tutorial belajar bahasa dan budaya Jepang, hanya di Kang Nano Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Terima kasih.